Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, ini adalah pertemuan kedua kita. Kita akan membahas operasi hitung pada bilangan bulat ya. Oke, operasi hitung pada bilangan bulat itu ada penjumlahan, pengurangan ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian sama pembagian. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas dulu operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ya, pertama kita bahas penjumlahan dulu. Penjumlahan bilangan bulat. Oke. Penjumlahan bilangan bulat itu kalau misalnya bilangannya kecil-kecil, contohnya nih. Contoh negatif 4 ditambah 3. Nah, itu kita bisa ngitung pakai garis bilangan. Ini garis bilangan ya. Oke. 0, 1, 2, 3. Membuat garis bilangan itu jarak antar ruasnya harus sama ya. Jadi jarak dari sini ke sini dengan dari sini ke sini harus sama. Nggak boleh panjang pendek. Oke. Kemudian ruas yang ada di sebelah kiri angka 0, angkanya semakin kecil. Jadi semakin ke kanan dia semakin besar, semakin ke kiri dia semakin kecil. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi semakin ini semakin kecil ya. Ini lebih kecil daripada 0 karena dia negatif. Oke. Terus di sini kita lihat angkanya adalah negatif 4. Negatif 4 itu kita hitung mulai dari 0. Kalau negatif dia ke arah kiri. Jadi kiri. 4. 1, 2, 3, 4. Kenapa 4? Karena ini 4 ya. Kemudian tambah 3. Tambah itu ke kanan. Berarti ke kanan 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, lihat gini berhenti di angka negatif 1. Itu artinya negatif 4 ditambah 3 adalah negatif 1. Nah, itu cara menghitung menggunakan garis bilangan. Tapi kalau angkanya besar gimana? Nah, kalau angka besar jadi kalian harus bisa ngitung selain dengan menggunakan garis bilangan. Tapi sebelum itu kita bahas dulu sifat-sifat yang ada pada penjumlahan ya. Oke. Sifat yang berlaku pada operasi penjumlahan. Ada 5 sifat. Yang pertama ada sifat tertutup. Sifat tertutup. Oke, sifat tertutup artinya apa? Artinya bilangan bulat kalau ditambahkan dengan bilangan bulat hasilnya adalah bilangan bulat ya. Kalau A-nya bilangan bulat, B-nya bilangan bulat dan C-nya adalah anggota bilangan bulat, ini elemen, simbol elemen atau anggota. B ini adalah bilangan bulat ya. Contoh nih misalnya 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5. 2, 3, dan 5 memang bilangan bulat. Nah, itu jadi dia punya sifat tertutup. Hasilnya pasti bilangan bulat. Di situ gitu nah. Terus yang kedua, dia juga punya yang namanya sifat komutatif. Komutatif. Apa itu komutatif? Komutatif artinya pertukaran. Apa maksudnya punya sifat komutatif penjumlahan bilangan bulat? Jadi dia punya sifat komutatif karena kalau ditukar-tukar hasilnya pasti sama. A tambah B dengan B tambah A hasilnya sama gitu. Contoh misalnya 2 tambah 3 hasilnya pasti 5. Itu sama dengan 3 yang dulu di depan baru ditambah dengan 2 hasilnya juga 5, sama. Nah, ini adalah kemudian dia dikatakan penjumlahan bilangan bulat punya sifat komutatif. Yang ketiga, dia punya sifat asosiatif.
sifat asosiatif. Apa itu sifat asosiatif? Artinya pengelompokan. Nah, jadi kalau ada 3 bilangan bulat nih, misalnya ada A ditambah B ditambah C ya. Kemudian yang dikelompokkan adalah A dengan B, atau ada A tambah B tambah C. Kita nggak kelompokkan A sama B, kita kelompokkan B sama C. Artinya kalau yang dikurung ini, yang dikelompokkan yang dikerjakan duluan ya, itu hasilnya akan sama. Contoh, ada bilangan nih 2 ditambah 3 ditambah 4, 2 ditambah 3 ditambah 4. Oke, pertama kita kelompokkan yang 2 dengan 3, terus yang di sini yang 3 tambah 4. Hasilnya pasti sama. Itu karena dia punya sifat asosiatif. Oke, kita hitung ya. 2 ditambah 3 adalah 5. Oke, 5 tambah 4 berarti. Terus di sini yang dikurung kita kerjakan duluan, 3 tambah 4. 3 tambah 4 adalah 7. Nah, 2-nya kita tulis. Oke. Dari sini kita lihat bilangannya berbeda ya. 5 tambah 4 dengan 2 tambah 7. 5 tambah 4 adalah 9. 2 tambah 7 adalah 9. Lihat, hasilnya sama. Walaupun yang dikelompokkan berbeda karena dia adalah bilangan bulat penjumlahan ya. Karena semuanya dijumlah gitu. Jadi berlaku ini. Jadi nggak masalah mau yang mana yang dihitung. Ya, dia pasti hasilnya sama. Oke, lanjut. Sifat yang keempat, memiliki inverse. Inverse. Apa itu inverse? Inverse itu adalah lawan. Jadi bilangan bulat punya lawan. A ya, lawannya itu adalah negatif A. Jadi bilangan bulat ketika dia ditambahkan dengan lawannya, maka dia akan menghasilkan 0. Oke, cara menghitungnya bagaimana? A ditambah negatif A. Lihat, ada negatif bertemu dengan positif. Di sini cuma dipisahkan tanda kurung ya. Ini negatif ketemu positif, ini dirubah jadi negatif. Jadi sama saja dengan A dikurang A. A dikurang A adalah 0. Nah, itu ya. Jadi kalau dia bilangan bulat ketemu sama lawannya dijumlahkan, dia pasti menghasilkan 0. Contoh, misalnya 4 ditambah negatif 4. Ini kan lawannya nih. Oke, berarti sama saja dengan 4 dikurang 4. Dari mana tanda kurangnya? Tanda kurang didapat dari positif ketemu negatif, menjadi bilangan negatif. Oke, 4 dikurang 4 sudah pasti 0. Ya, itu yang dimaksud dengan inverse. Ketika dia bertemu dengan lawannya, dia akan menghasilkan 0. Sifat yang kelima, dia memiliki identitas. Identitas adalah bilangan yang ketika dia dijumlahkan dengan identitasnya, dia akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Dan identitas dalam sebuah penjumlahan adalah bilangan 0. Kenapa 0 menjadi identitas? Karena bilangan berapapun kalau ditambah dengan 0 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Ya. A tambah 0 adalah A. 7 ditambah 0 adalah 7. Ya kan? 100 tambah 0 adalah 100. Itulah 0 bisa menjadi identitas seperti itu. Nah, itu penjumlahan pada bilangan bulat. Selanjutnya kita masuk ke pengurangan bilangan bulat. Ya. Yang B, pengurangan bilangan bulat. Pengurangan bilangan bulat. Oke. Pada pengurangan bilangan bulat ya,
berbeda dengan sifat-sifat dari penjumlahan pada operasi penjumlahan tadi. Kalau operasi penjumlahan berlaku sifat-sifat yang sudah kita bahas tadi. Ada sifat tertutup, ada sifat komutatif. Nah, pada pengurangan tidak berlaku sifat komutatif, ya. Kenapa? Karena gini deh. Kalau ini kan A tambah B sama B tambah A hasilnya sama, ya kan? Kalau pada pengurangan, misalnya 7 dikurang 2 dengan 2 dikurang 7. Hasilnya pasti beda. Nih, kamu punya uang 7 buat bayar utang, negatif kita anggap utang ya. Buat bayar utang 2. Berarti 7 kurang 2, 5. Ya kan? Ini hasilnya 5. Ini, kamu punya uang 2, bayar utang 7. Uangmu cuma 2, utangmu 7. Otomatis kamu masih berhutang, utang pakai negatif ya, 5. Ya, hasilnya beda, yang satu positif, yang satu negatif. Itulah kenapa pada pengurangan tidak berlaku sifat operasi pada penjumlahan atau punya sifat yang berbeda, ya. Nah, operasi pengurangan itu bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, untuk pengurangan bilangan bulat positif dengan negatif. Positif dengan positif. Positif dengan bilangan bulat. Gini aja saya nulisnya. Di sini ya. Bilangan bulat positif. Oke, positif dengan positif. Untuk positif dengan positif, itu hasilnya positif atau negatif. Itu tergantung. Jadi, untuk bilangan positif dengan positif misalnya 6 dikurang 3. 6-nya positif, 3-nya positif, tapi dikurang. Kalau bilangan pertama yang lebih besar, maka dia menghasilkan positif. 6 kurang 3, kalian ngerti aja ya, hasilnya pasti 3 gitu ya. Jadi kalau pengurangan kayak gini insya Allah kalian udah bisa ya, kayak gini bisa ya. Kalau sekarang misalnya yang di depan lebih kecil, 4 dikurang 7. Nah, kalau yang di depan lebih kecil bagaimana? Ya logikanya gini aja deh, uang kalian 4 buat bayar barang 7, bayar utang kah 7, otomatis uangnya kurang kan, bayarnya harus 7, uang kalian cuma 4, kurangnya berapa? Kurangnya tinggal kalian hitung, pasti hasilnya kurang kan, kurang pasti. Uangnya 4 untuk bayar 7, kurang dong. Kurangnya berapa? 7 kurang 4 berapa? Harusnya bayar 7 tapi cuma bayar 4, berarti kurang berapa? 7 kurang 4 adalah 3. Nah, jadi hasilnya negatif 3. Gitu ya cara berpikirnya ya, supaya nyaman, supaya enak. Dan kalau yang misalnya 6 dikurang 3 tadi, uang kalian 6 harus bayar 3, otomatis uang kalian masih lebih, artinya positif. Lebihnya berapa? 6 kurang 3 masih 3 gitu ya. Oke, yang kedua, pengurangan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Oke. Sekarang positif ketemu dikurang dengan negatif. Contoh misalnya 4 dikurang dengan negatif 5. Oke, saya jelaskan di sini. Kita lihat ada dua simbol ketemu, yaitu negatif ketemu negatif, dipisahkan dengan tanda kurung. Kalau negatif ketemu negatif, dia menjadi positif. Ingat ya, kalau dia beda jenis, negatif dengan negatif, maka dia menjadi positif kalau beda jenis. Nanti kalau sejenis, dia menjadi negatif gitu. Oke, karena dia negatif ketemu negatif jadi positif, berarti ini sama dengan 4. Yang ini kita rubah jadi ini, yang ini kita rubah menjadi ini.
Oke. Berarti jadi tambah atau positif 5. Minnya hilang, berubah jadi plus ya. Karena mereka ketemu. Jadi hasilnya 9. Seperti itu. Paham ya kalau ketemu kayak gini ya. Kemudian yang ketiga, pengurangan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif. Oke. Sekarang kalau negatif ketemu positif gimana? Misalnya negatif 7 dikurang bilangan positif 4 misalnya. Nah, cara ngingetnya gini. Ini negatif 7 berarti utang. Ini negatif 4 berarti utang. Ya, kita abaikan judulnya ini ya. Kita pakai logika berpikir untuk tulisan yang kayak gini. Maksudnya untuk soal yang kayak gini gitu. Kan di sini dibilang bilangan positif, kok di sini negatif gitu. Ya ini kan karena pengurangan, jadi kurang positif gitu, sendiri-sendiri dipisah. Nah kalau saya bahasnya kita jadikan satu aja. Jadi gini. Ini utang 7 bertemu utang lagi 4, jadi utang lah dia banyak. 7 dengan utang 7, utang lagi 4, berarti utangnya jadi 7 tambah 4 13 ya gitu. Jadi utang 13. Caranya gitu ya, ingatnya pakai utang aja, lebih, kalau saya lebih gampang, bukan karena banyak utang tapi lebih masuk di otak. Oke, selanjutnya pengurangan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif. Oke, sekarang negatif ketemu negatif ya. Misal negatif 4 dikurang negatif 6 sama dengan berapa? Oke, pertama kita harus ngerubah dulu simbol yang ketemu. Pokoknya yang ketemu kita rubah dulu ya. Nah, negatif karena sama-sama negatif berarti berubah jadi positif. Nanti kalau di sininya positif nih, misalnya ininya positif ketemu negatif, dia jadi negatif. Kalau beda tanda jadi negatif, kalau sama tanda jadi positif. Kenapa Bu gitu? Kenapa? Karena gini. Misalnya negatif itu setan. Misal ya. Setan ketemu setan itu bisa ngobrol, bisa itu artinya positif. Ya. Tapi kalau negatif misalnya ininya positif ketemu negatif, kenapa jadi negatif? Karena ini misalnya positif nih manusia, manusia ketemu setan nggak bisa ngobrol, nggak bisa, artinya negatif gitu. Itu cara nginget. Ya. Oke, tapi ini setan ketemu setan bisa ngobrol nggak? Oh bisa, jadi positif dong gitu ya. Oke, berarti negatif 4 jadi positif 6. Ingat, ini hilang ya, saya lingkarin hijau nih, hilang ya, hilang. Nah jadi ngitungnya gimana? Kalau udah kayak gini enak, tinggal kita ke utang. Utang 4 positif tuh bayar ya, bayar 6. Utangnya 4, bayarnya 6. Artinya karena ini lebih kecil daripada ini angkanya ya, berarti dia punya angsul dong. Kita belinya 4, bayarnya 6, berarti kembali 2 ya kan, tidak negatif. Kenapa tidak negatif? Karena dia lebih kecil, utangnya lebih kecil daripada bayarnya gitu, maka hasilnya positif. Oke, lanjut ke perkalian ya. Ini sudah selesai penjumlahan dan pengurangannya. Sekarang kita ke 2 operasi. Nah, saya pakai warna hijau. Operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Operasi perkalian dan pembagian
bilangan bulat ya. Konsepnya sama, pembagian dan perkalian bilangan bulat ya. Langsung aja kita pakai rumusnya, rumus untuk mengingat. Jadi kalau misalnya bilangan bulat positif dikali dengan bilangan bulat positif, dia hasilnya positif. Kenapa? Manusia ketemu manusia bisa ngobrol gitu ya. Bilangan bulat negatif ketemu dengan negatif, hasilnya bisa ngobrol. Setan ketemu setan bisa ngobrol ya. Bilangan bulat positif ketemu dengan bilangan bulat negatif sama dengan hasilnya negatif. Kenapa? Ini manusia, ini setan, tidak bisa ngobrol, makanya dia negatif, tidak bisa ngobrol. Atau setan ketemu dengan manusia sama dengan tidak bisa ngobrol, artinya negatif ya. Setan, manusia tidak bisa ngobrol, dah gitu aja. Jadi kalau dia sama-sama positif atau sama-sama negatif, sama-sama positif atau sama-sama negatif, hasilnya pasti positif. Tapi kalau udah beda jenis, maka dia negatif, tidak bisa ngobrol gitu. Untuk pembagian bagaimana? Berlaku hal yang sama ya. Jadi kalau ini kita ganti dengan pembagian sama, hasilnya sama, oke? Berlaku untuk pembagian juga. Nah, itu contoh. Oke, contoh, kita masuk ke contoh. (12) dikali negatif 5 sama dengan, oke, kalian perhatikan di sini simbolnya ini positif manusia, ini negatif setan. Manusia sama setan nggak bisa ngobrol, nggak bisa, artinya negatif ya, nggak bisa ngobrol, artinya negatif. Dah, tinggal 12 kali 5 60, udah selesai gitu ya, enak. Atau nih, negatif 8 dikali negatif 6 sama dengan berapa? Oh ya, ini sama-sama simbol. Kalau sama-sama simbol deketan dikasih kurung ya, yang ini. Nah, karena ini sama-sama simbol kali bagi kurang tambah, kalau ketemu dikasih kurung yang depannya. Oke. Ini setan, ini setan. Setan ketemu setan bisa ngobrol nggak? Bisa, berarti hasilnya positif. Kalau positif nggak usah ditulis, langsung aja hitung. 8 kali 6 berapa? 48. Nah, positif, nggak kasih negatif berarti positif gitu. Ini lagi negatif 42 dibagi negatif 3 ya, simbol negatif ketemu simbol pembagian, ketemu simbol negatif dikasih kurung. Oke, sekarang kita perhatikan di sini. Ini setan, ini setan. Setan ketemu setan bisa ngobrol nggak? Bisa, berarti hasilnya positif. Tinggal dihitung 42 bagi 3. 42 bagi 3 dapat 14, nggak pakai tanda negatif atau positif. Nah, dia positif. Contoh terakhir, negatif negatif 48 dibagi positif 12 sama dengan berapa? Oke. Ini negatif setan, positif manusia. Setan ketemu manusia bisa ngobrol nggak? Enggak, kalau nggak dikasih simbol negatif. Tinggal 48 bagi 2. 48 bagi 2 adalah 4. Nah, berarti hasilnya negatif 4. Udah segampang itu. Mudah-mudahan bisa ya memahaminya. Oke,
Sekian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.